Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kita dapat kasus. NMAX, NMAX ABS yang ada traction kontrolnya. Kendalanya, kata orangnya, jalannya kadang badang-badang sendiri. Ya, tadi juga saya sempat, tak pikir saya mau belok, ternyata mau nabrak yang di sana, yang di bawah sana. Kaget saya. Oke, ini gimana ini? Saya mau starter. Oke. Loh, ini saya nggak ngegas ini. Tangan kanan pegang HP, tangan kiri ABS mati. Berarti itu tidak ada masalah dengan ABS kan ya. Ini tangan kanan, tangan kiri nggak pegang ini, nganggur ini. Tangan kanan pegang HP. Saya tidak ngegas. Nah. Ya. Ya. Ini aneh kawan ya. Saya belok pelan-pelan kawan ya, agar saya tidak jatuh. Ini motor mahal. Saya nggak gaduk, saya nggak gai, saya ini tidak ngegas ya. Ini masih mending kawan ya. Kalau tadi pertama hidup itu tinggi rendah gitu. Nah, ini sederhana nanti langkahnya ya. Langkahnya nanti berarti kita lihat itu dia punya DTC itu bunyinya apa. Setelah itu baru seputar itu yang kita kerjakan. Soalnya ini tidak berupa kedipan, jadi sampean kalau mau cari datanya di internet nggak akan ketemu, terkecuali pakai scanner, bunyi kodenya baru bisa ditafsirkan dalam bentuk kerusakan. Ini saya harus hati-hati kawan ya. Motornya motor mahal, HP-nya juga jangan sampai jatuh karena kita nggak pegangan yang kanan. Kalau lepas yang kiri sih enak kan. Ini sambil ngerem ya. Saya perlu lewat pinggir agar tahu. Tidak pakai gas, jalan sendiri. Oke. Delok itu apa Vario iku gono ngalih ya. Tak delok kono. Dia melayu. Yes. Kawan, kita mulai, yo. Ini. Oke, jadi DLC-nya itu ini, ya. Yang ini DLC-nya. Yang pakai MST 200 jenis kabel Euro, yang model begini, yang model cabang-cabangan gini, kita pakainya pakai yang Yamaha ya, pakai yang Yamaha. Nah,
Ini kalin tidak berfungsi karena ini yang dipakai ini. Kalau ke PCX ini wajib nancep. Kalau ini nggak nancep nggak apa-apa. Umpama begini nggak apa-apa. Ya. Kalau ke PCX wajib, karena PCX itu biarpun soketnya Euro tapi komunikasi lainnya itu pakai kalin ya. Kalau ini kan CAN bus ya, sudah pakai CAN bus high sama CAN bus low yang 2 tegangan, yang 2 data. Jadi kalau nyolokkan ya wis tinggal nyolokkan begini, otomatis ini menyala. Oke, otomatis menyala. Wis ki? Ya. Wah, ini sayangnya ndak copot ya aku iki ya. Ya. Kayaknya ndak berguna ya pakai scanner ini. Terus piye ya? Piye dicopot? Ya masih dicopot ya, tetap benar kok. Iki masalahnya scannernya sudah ujur. Ya wis gak apa-apa wis. Gak ketok-ketok titik ya Mas ya. Nanti Masya Allah, ini kadang-kadang tuh kasihan sama pemirsa ini ya. Yamaha wes saya bunyi automatic shut engine. Oke, nyalakan kunci kontak. Nah oke, nah menghubungkan, semoga jelas. Oke, kita baca read full kode, kita membaca kode kerusakan. Oke, nyalakan kunci kontak. Ah wes, histori kode. Ada banyak sekali itu di foto ya, tak fotokan aja kan ya. Nah ini kayaknya lebih jelas. Nah historinya ini kan ya, nomor 1 idling speed. Nah kita enter ya. Kalau kita mau lihat itu kita enter. Idling speed for FID ISC, idling foul. Pokoknya ISC ini lah, ini seputar ISC ini. Skip lagi, enter. Oh hampir sama. Mesin foul stall, terdeteksi kondisi tidak mogok. Nomor terakhir. Nah ini kalau nggak ada begini saya mencarinya di Google. Yes, kita sejarah itu kita nggak begitu perhatikan. Yang full kode aja, tidak ada kode kerusakan. Ada berarti current. Skip. Coba kita iris ya. Yakin ingin menghapus? Yes. Penghapusan berhasil. Oke. Read full kode. Story kode. Tidak ada. Kita lihat. Unek lagi. Gasnya bandang sendiri ya. Nah itu timbul lagi nih, timbul lagi. Kondisi hidup ya, current kode kita baca. Nah ini yang penyakit yang terakhir kawan ya. Nah ini yang kita mau kerjakan. Nah, setelah dihapus itu kan ya timbul penyakit yang terakhir ya, ini yang barusan muncul tadi, ini yang kita kerjakan. Terus bongkar, berarti nggak jauh, pokoknya ya ISC nya dilihat dulu.
bautnya tertukar nih. Bautnya tertukar. Semoga aja masalahnya cuman pirnya nyantol. Pirnya nyantol, semoga saja. Salam Pramuka. Loh, ngono, Pramuka opo? Salam Pramuka kok. Yen kan nyuwantolan ngono. Pelan-pelan ya. Gak iso teh dah. Saya juga belum pernah lihat ini, tapi kayaknya kalau baut yang kepanjangan begitu itu berarti tertukar mungkin. Ganti obengan aja ya. Kita obengan sing apik. Ya, untuk kawan-kawan ya, hati-hati. ISC-nya itu mudah patah. Apa? Bautnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Oh, anu. Iya. Iki ini cemet iki lho. Ya. Iya. Iya. Ininya cemet. Terus pirnya ini loh lah ya bener ger wis tak buade ya. Jadi ini apa ya, wis tak buade, sudah saya coba apa saya duga. Nah, ini pertama bandang-bandang mungkin enggak punya terus enggak punya alat terus dipotong gitu aja. Nah ini kalau dipotong itu begini kan ya, kesalahannya itu dipotong itu, kalau kesalahannya itu gini, kalau dipotong ini IS ini kan bekerja sesuai dengan RPM yang terbaca. Kalau RPM-nya terbaca terlalu tinggi dari targetnya, misalkan terbaca 1800 ya, misalkan terbaca 1800, misalkan terbaca 1800 kawan ya, misalkan, terus kan berarti itu RPM-nya terlalu gede, maka dia memutar ke luar, straight. Nah istilahnya bukan ini yang berputar, tapi asnya yang berputar, sehingga ini arahnya menonjol keluar ya. Begitu sekali diberikan sekali putaran, kemudian ECU bertanya kepada O2 sensor, istilahnya memantau O2 sensornya apakah sudah AFR. Kalau belum, tentunya kalau ini dimasukkan berarti yang terjadi adalah bib boros, maka ECU memerintahkan injektor untuk mengurangi debit injektornya. Setelah debit injektor itu dikurangi, maka yang terjadi adalah RPM kembali naik lagi, tapi tidak seperti tadi 1800, mungkin sudah turun di 1700. Kembali ECU memerintahkan ini untuk menonjolkan keluar, menonjolkan keluar lah istilahnya, biar udara itu berkurang. Nah, nonjol ke dalam ya, nonjol ke dalam. Akhirnya udara berkurang. Udara berkurang, RPM menurun. RPM menurun, AFR mesti rendah atau boros. Debitnya dikurangi lagi. Terus itu berputar siklus tersebut sampai target AFR tercapai. Misalkan targetnya 1500, sampai tercapai 1500. Lah, angka 1500 itulah nanti ketemu di persen berapa.
Dan di persen berapa itu yang nanti yang dicatat oleh ECU sebagai ya kontrol ISC. Makanya sampean kalau mendapati kontrol ISC itu tinggi, maka itu artinya masuk ke dalam. Masuk ke dalam kenapa? Karena pelungernya kok kotor. Dia mengkondisikan dirinya untuk ada pada 1500 dan AFR 14,7. Lah tapi kalau ini sampean kunci pakai begini kawan, ini mau muter tapi sampean sangkutkan sama lincipnya ini, ya sampai kiamat tetap tidak mau muter. Ini teknik ya apa ya, taran teknik orang gila ngono kok jekene kok sombong men. Ya ndak, ya teknik yang kurang betul gitu aja. Jadi jangan potong-potong begini. Walaupun saya mulai sedih, bonduwe mbora. Per ini murah tapi bonduwe mbora saya. Kalau ndak punya berarti saya apa iki nanti mosok ngambil teko nggone sepeda motorku. Lah aku sing sedel lah, sampean jauh ya Mas. Keluar dari sini kan harus beres. Keluar dari sini kan harus beres lah. Kalau saya kan ya bisa ngempet-ngempet istilahnya. Saya punyanya Mioji tok. Ini murah Mas. Enggak tahu berapa wis. Tapi saya lupa beli. Ceritanya begitu saja. Ya. Selepas penyakit yang saya temukan itu apakah betul atau tidak, paling enggak saya itu kalau kasus yang demikian itu ya sudah berkali-kali. Jadi kalau sampean nemui motor ya, motor yang jenis ISC begini, yang kira-kira dia itu tuh mau kerja, mau memperkecil kok kembali lagi, mau memperkecil kok kembali lagi ya, mau misalkan zaman start pertama RPM-nya agak gedean dikit ya, terus begitu motor itu kelihatannya mau mengecilkan RPM-nya, misalnya nah itu kembali lagi, itu berarti dia ngepir Mas. Usahanya motor stepper ya, usahanya motor stepper ini sudah memasukkan skrunya, memasukkan oponya ini namanya nih, pelungernya ini memasukkan ke dalam agar udara itu dipersempit, tapi nyatanya kembali lagi karena pernya itu ya per iki lek mau kencengin mau candol kan balik mana Mas ngene toh ya, itu kejadiannya sederhananya kayak itu. Nah, seperti yang saya duga, tidak jauh dari apa yang disebutkan oleh scanner. Ya paling-paling seputar kondisi begitu-begitu itu. Ya, jadi jangan seandainya Mas ya, seandainya misalnya ada yang tanya ada yang tanya, Pak D, kalau apa diganjel-ganjelku bahaya apa ya? Saya sih baru satu kali lihat, kebetulan di NMAX juga, NMAX yang tempo dulu yang speedometernya tidak jalan tuh, itu sistemnya meninggal dunia, tidak ada keluar tegangan di 4 kaki 4 pin anunya ini, ISC nya ini, jadi keempat-empatnya udah keluar. Walaupun tidak ada DTC, tapi ini sama sekali tidak pernah keluar tegangan. Nah misalkan kok dikasih ISC di dalam aja, terus sampean kasih ISC di luar, itu mestinya kan dia nyetut-nyetut gitu bergerak. Kalau RPM-nya ketinggian mesti masuk, nah mesti masuk. Sampean kalau pengen lihat ya, beli ISC, pengen lihat kerja ISC, belilah ISC. ISC yang sesungguhnya sampean pasang aslinya, ya bikin agak gede aja dikit, bikin di 1800 ya. Terus sampean pasang ISC di luar, sampean lihat, nanti pasti usahanya motor itu ketika RPM ini terpantau lebih besar dari targetnya, maka dia akan muter sir. Nah intinya memasukkan pelungernya ke dalam agar udaranya lebih sedikit. Sistem kerjanya cuma itu aja, tapi looping terus, looping sampai target tercapai. Setelah target tercapai dia diam dicatat. Wis piro ketemu nilai berarti, oh anu Pak D, 20%. Nah dimunculkanlah dalam scanner 20%, 25%, selawe itu 25. Kalau nggak ngerti 25 segemi ya, segemi Mas ya, sing duwe motor guyang-guyu wae. Segemi selawe ya, misalkan
Begitulah kawan, ya nanti kita eksekusi, anak-anak lagi istirahat makan, nanti sambil mikir saya mencari pirnya itu nanti tak cari itu di mana. Aku ya bingung, tadi tak kira cuman ini, salah pasang rek aku. Ini kan agak himpit ya ini ya, bahaya nih kawan ya, sama masang ini bahaya, hati-hati. Ini rentan sekali patah ya, saya sudah ketemu 2 kali. Nah, sama ini ya saya belum punya ini. Saya mau cari dulu di kolong-kolong situ, barangkali ketemu. Kalau enggak ketemu wes nangis aku Yonan. Mosok mau korban Miojiku tak ambil ininya. Oke, istirahat dulu. Saya mau cari-cari. Oke, kita lanjut kawan ya. Jadi untuk mengganti per ini ya, saya menggunakan per diafragma. Ini per diafragma punya Jupiter. Jadi saya memakai per diafragmanya Jupiter, semoga cocok. Oke, ini kita masukkan dulu, kita setel kira-kira 1 mili ya, 1 mili. Kalau 1 mili itu berarti nanti jauh dari ada di samping-samping standarnya. Nah, untuk menancapkan ini maka saya menggunakan minyak tanjo agar nancapnya itu lebih mudah. Antara keliru sama betul itu sudah terarah ya. Ini kita mau pasang di ISC nya. Duh, waduh, ini iya, saya tadi belum ngambil ini saya mau ganti. Ini saya mau ganti pakai bukan baut 10 rencananya. Jadi ini kasih masuknya harus pakai perasaan kawan ya. Nah, mencengnya menceng begini ya. Nah, ini jangan dipaksa. Kalau dipaksa bisa bengkok. Nah, ikuti saja. Nah, ini harus plek. Nah, plek. Geser kiri, geser kanan agar plek ya. Pastikan plek kawan ya, tidak guling, tidak miring. Kalau miring itu berbahaya. Nah, ini kalau seret juga tidak boleh dipaksa. Tidak boleh dipaksa, harus berperasaan kawan ya. Kalau terasa miring ya nggak boleh diteruskan. Mana kunci 10? Oke, tidak persiapan rupanya. Nah, ini kalau tidak pas, sampai ngencengin ya, pasti potel, pasti patah. Jadi pastikan posisinya itu adalah pas ya, jangan miring. Kalau miring bisa patah ya. Oke, kemudian kita masukkan ISC nya, kemudian aki jampre nanti
tolong siapkan aki jumper. Nah, aki jumper ya. Ini kita pakai aki jumper dulu. Minusnya mana ini? Oke, ini minusnya. Nah, ya. Ini plus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus scanner juga sudah hidup. Mungkin iki milu udah sakit. Iki milu plus sama milu min iki. Oke, oh nggak dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Duh. Cek. So iya starter milu ini. Ini ada alarmnya. Iki milu plus atau milu min iki? Milu plus. Plus ya Mas ya? Dalam? Iya. Terus kakak alarm. Terus mati ya? Ini kisah yang mati. Iya. Itu dimatiin. Harusnya bisa. Oh iya. Oh sorry, akinya agak kuat. Minta digoyang ini. Ternyata ini sampai patah ini berarti. Minta digoyang ke bawah. Coba kita pakai aki asli nih. Nanti aki asli nih mau. Gak kuat aki kita ya. Ternyata ada alarm. Hah? Aki ini mau di jok. Oke. Kita pasang akinya dulu. Lepaskan, enggak apa-apa wis. Dimasang lagi, dicoba.
Iki Bu, ganti oli loro ambek benakno lampu stopan. Oke. Nah, ini rupanya harus ditekan ke bawah ya. Oke. Alhamdulillah, rupanya kelihatannya bisa. Nah. Mana TCS? Ini kalau bisa mengecil sendiri nanti berarti udah betul. Atau kita bisa lakukan reset, itu akan lebih cepat. Nampaknya sudah bergerak begini. $1.800, 1.700. Kalau ini kayak yang tadi 20.000, mulai mengecil dengan sendirinya, mulai mengecil, gitu kan? Mendekati target, gitu. Dari tadi 1000, berapa tadi 2000 ya, ini akan berhenti di 1500, di kisaran 1500. Kalau dia bisa mengecil sendiri, itu artinya dia sudah bisa bersiklus ya. Siklus ya. Jadi mengejar target 1500 rpm. Pada AFR yang betul ya. Ini masih bergejolak kan ya. Masih bergejolak. Nanti kalau betul AFR-nya sudah ya berada di tengah. Ini sudah mulai bergerak. Nanti tambah lambat laun tambah mendekati di tengah. Tadi pertama tadi kan 17 ya kawan ya. 17 itu berada di atas ini, tidak kelihatan. Kalau 17 di atas garis tidak kelihatan. Oke. Jadi motor-motor jenis ber-ISC itu sebenarnya bisa mengejar targetnya, asal sampean ketika membongkar untuk melakukan pembersihan itu tidak terjadi salah pasang, gitu. Yang penting O2 sensor masih bekerja. Ya, yang perlu ditengok ya, kawan ya. Sensor O2 tetap bekerja ya. Kalau ini tidak ada pada koridor antara dua garis ini, dari atas batuk mulai, saya tidak pakai masker jadi batuknya. Kalau ini tidak bekerja di antara dua garis ini, maka target tidak akan terkejar. Jadi awal mulanya itu O2 sensor harus bekerja. Kalau tidak bekerja berarti kita terlalu jauh ya, meninggalkan atau menjauhi dari koridor setelan pabrik, terlalu jauh, jadi sinaunya terlalu lama. Kalau ada di samping-sampingnya, kalau jaraknya 1 mili tetap cepat.
Udah kan? Dari tahap belajar sampai 1500. Ini pun kalau kita lihat ini masih tahap belajar, belum selesai sebetulnya. Tapi nanti kita meyakini nanti itu selesai dengan sendirinya. Oke. Mulai ya. Dari tadi awalnya 2000 turun dari 1500. Oke, tinggal nanti saya gambarkan kesimpulannya pakai diagram. Ini biar ditutup sama anak-anak. Ini kawan ya. Ini saya punya ilustrasi sederhana tentang bagaimana kerja daripada sistem cuk otomatis atau sistem pengaturan putaran langsam otomatis. Oke, jadi motor yang menganut sistem ISC ya, yang menganut sistem ISC maupun seperti Myoji dan Honda ya, itu mempunyai target rata-rata 1500 rpm ya. Jadi stasionernya itu di sekitaran situ. Nah, ya ketika kita nyervis atau membuka atau apapun melakukan pembongkaran ISC, itu pasti tidak bisa mengembalikan pada posisi 1500. Maka ECU akan bekerja ketika kita menghidupkan motor. Jika pertama kita menghidupkan motor itu didapati RPM itu lebih besar daripada 1500, maka yang dilakukan adalah penyempitan jalur udara masuk. Jadi penyempitan itu bisa dilakukan dengan cara menyogok ke dalam. Istilahnya ini kan ada jalur udara ya Mas ya, dari sini ke sini ya, dari mulut venturi menuju ke intake ya. Itu kan kan begini. Kalau dihambat oleh air screw, misalkan kalau dihambat oleh air screw, maka jalur udaranya berkurang dan RPM-nya akan mengecil. Begitu juga sebaliknya, jika RPM-nya terlalu kecil, maka dia akan membuka jalur udara. Setelah misalkan tadi misalkan didapati 1800, kan RPM 1800 kan lebih besar daripada 1500, maka yang dilakukan oleh itu adalah penyempitan udara masuk. Ketika dilakukan penyempitan, maka RPM akan turun dan AFR maka akan naik. Setelah AFR naik, sedangkan motor itu punya target AFR 14,7 udara dibanding 1 bensin ya, maka akan ditanya jika AFR itu didapati lebih besar dari 14,7, maka yang dilakukan oleh ECU adalah menambah durasi BBM. Jika AFR kurang dari 14,7 ya, maka mengurangi durasi BBM. Kita ulangi lagi ya. Misalkan tadi didapat 1800 ya. Ketika dimasukkan air screw-nya, maka dia akan turun ya, turun menjadi mungkin 1000. Ketika dimasukkan jalur udaranya, maka mungkin dia turun menjadi 1600-an misalkan ya, 1600-an mungkin segini ya. Maka yang terjadi AFR itu mesti turun ya, turun istilahnya. Kalau jalur udara dipersempit kan berarti BBM kan naik, istilahnya lebih boros kan Mas. Kalau lebih boros kan kesimpulannya AFR kan turun ya.
turun. Maka yang dilakukan oleh ECU adalah mengurangi durasi BBM, kurangi durasi. Ya. Kurangi durasi. Setelah dikurangi durasi, pasti RPM-nya naik, Mas. Ya. Saman lek wis stasioner bensine duk saman longi mesti bandang saidik lah. Mesti RPM-nya naik. Ketika RPM naik, maka dia kembali lagi ke sini. Nah, setelah aksi ini tadi ya kan, kita kembali naik ke atas, ditanya RPM-nya berapa lagi. Ya. Itu. Paham aja. Jadi ketika RPM itu misalkan dipantau tinggi, maka yang dilakukan adalah penyempitan udara. Ya. Kalau udara disempitkan mesti AFR menjadi boros atau di bawah 14,7. Maka yang dilakukan adalah mempersempit durasi BBM. Mesti BBM-nya dikurangi dari debit yang terdahulu. Dikurangi. Kalau dikurangi mesti bandang. Nah, mesti bandang RPM-nya mesti tidak jadi 1600 lagi tadi, mungkin masih 1700. Nah, ditanyalah 1700 terpantau masih lebih tinggi daripada 1500, maka persempit lagi dan terus. Nah, ketika nanti terus looping itu dilakukan, looping terus menerus ini sudah terjadi ya kawan ya, tandanya itu biasanya gitu. Ya itu berarti itu aksinya ISC Mas ya, kalau ada suara begitu itu ya. Kalau sudah tercapai 1500 ya, maka akan dicatat dalam bentuk setelan putaran langsam. Setelan putaran langsam. Bentuknya itu persen. Biasanya kalau bagus ya, semuanya bagus, debit BBM bagus, injektor bagus ya, semuanya bagus, itu biasanya ketemu sekitar 25%. Ya. Kalau water setaran putaran langsam di atas 20 misalkan ketemu 40. Wis gotokan dengkul Mas, mesti kotor ujung plungernya. Mesti ujung plungernya kotor. Jadi sederhananya itu begini ya kawan ya. Sistem kerja ISC. Kapan ISC itu bekerja? Sistem itu bekerja ketika Anda berada pada mode stasioner. Ya. Nek stasioner oleh Honda ada di 0,2 sampai 0,6 sekian ya. Itu stasioner. Di atas itu sudah tidak dikatakan stasioner. Oke kawan. Terima kasih. Kalau ada yang kurang mohon ditambahkan atau dikoreksi. Matur suwun. Sono kendala to lagi? Gak.